Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Semua sudah selesai. Semua sudah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Daril maghdubi alaihim waladdallin amin. Silakan buka kitabnya halaman 40 ya. Oke, bisa dimulai ya? Enggak apa-apa. Biar sudah yang lain. Jadi sebelumnya ini sudah hampir hatam ya, tinggal satu lembar sudah. Ya alhamdulillah hatam. Kitab Qami'ut Tughyan Syarah al-Muf'ala Madzumati Syu'batil Iman. Jadi kitab ini karangan siapa? Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Tahu siapa itu? Tahu Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia berasal dari mana? Dari Banten. Tahu Banten? Jadi kan di Jawa itu kan ada berapa provinsi? Berapa? Ada 6. Ya. Ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, DKI sama Banten. Berapa? 6, 7? 6 ya? 6 ya. Tidak ada provinsi Madura ya? Tidak ada. Karena syaratnya untuk jadi provinsi itu kan minimal harus punya 5 kabupaten. Jadi Madura karena cuma punya 4, jadi tidak bisa jadi provinsi. Meskipun secara luas harusnya bisa. Kalau dibanding Bali, Madura itu lebih luas. Madura masih jauh. Jadi berasal dari Banten. Jadi secara suku, beliau masih orang Indonesia. Mungkin sukunya kalau enggak Betawi, ya Sunda beliau ini. Dan beliau adalah ulama yang sangat famous, sangat populer di negeri timur, di tepatnya di Hijaz. Mungkin dulu masih zaman-zamannya ya kayak di Mekah, Madinah, daerah-daerah kayak Turki, Maroko, beliau ini sangat terkenal. Sangat terkenal. Saking alimnya beliau. Dan beliau ini orang Indonesia. Dan fun fact-nya adalah beliau meskipun Syekh Nawawi Al-Bantani, meskipun beliau hidup dengan orang-orang yang berada di Timur Tengah. Kalau kalian lihat orang-orang Mekah, itu kan semuanya pakai jubah, iya, pakai gamis lah kemana-mana. Beliau ini masih saking cintanya ke Indonesia, di saat beliau dikawal oleh para habaib, para masyayikh ketika itu, karena memang beliau orang terpandang di sana. Beliau masih pakai sarung, batik, ya songkok hitam. Jadi outfitnya beliau ini masih santri banget, santri Indonesia banget. Syekh Nawawi Al-Bantani, Banten. Jadi meskipun beliau berada di kalangan orang-orang Arab, meskipun beliau bareng dengan orang-orang yang bergamis dan berjubah, tapi beliau masih cinta Indonesia. Ulama kita ini, Syekh Nawawi Banten. Banyak sekali ulama dari Indonesia ini, tidak hanya beliau yang sangat punya
apa namanya? Mungkin sangat dipandang oleh orang-orang yang ada di Arab, di Mekah, Madinah. Ada juga namanya Syekh Yasin bin Isa al-Fadani. Beliau dari Padang, dari Sumatera. Sama, beliau bahkan terkenal sebagai dikatakan musnidud dunya, orang yang punya sanad di dunia. Jadi sanad hadis orang-orang di dunia itu ke beliau semua. Syekh Yasin bin Isa al-Fadani. Dan beliau tinggal di Mekah dulu. Banyak sekali ya. Ini kan kitab syarahnya, ada nadhomnya. Nadhomnya yang di atas itu karangannya Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Qusy Al-Malibari, atau dikenal Syekh Zainuddin Al-Malibari, yang punya nadhom di atas. Disyarahi atau dijelaskan sama Syekh Nawawi Al-Bantani, yang ada di bawahnya itu penjelasannya. Nah, Syekh Zainuddin Al-Malibari ini punya satu kitab yang monumental, namanya Fathul Mu'in. Itu satu tingkat di atasnya Fathul Qorib. Kalau kalian belajar Fathul Qorib, Fathul Mu'in namanya. Alim juga beliau. Tapi Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Bantani ini, beliau juga punya kitab, nama kitabnya Nihayatuz Zain. Dan itu satu tingkat dengan Fathul Mu'in. Artinya Syekh Nawawi Banten dan Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang nadhom dan pengarang syarahnya ini punya kitab dalam tingkatan yang sama. Itu kitab fikih. Bahkan di Nihayatuz Zain itu ada satu pembahasan yang tidak ada di kitab lain, cuman di kitab beliau. Nanti kalau kamu belajar di muamalah, di bab muamalah, bab transaksi, itu ada akad muro'ah namanya. Itu bisa cari sendirilah. Oke, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa'lam anna hajral muslimil muslima aktsara min 3 ayyamin mahma ghadaba alaihi haramun. Wa'lam dan ketahuilah anna hajral muslimi, bahwa tidak tegur sapanya muslim atau tidak menyapanya muslim. Anna hajral muslimi, bahwa tidak menyapanya muslim, tidak tegur sapanya muslim, al muslima, kepada muslim yang lain. Al muslima, kepada muslim yang lain. Aktsara, lebih min 3 ayyamin, dari 3 hari. Min 3 ayyamin, dari 3 hari. Mahma ghadaba, ketika marah siapa muslim. Mahma ghadaba, ketika marah siapa muslim, alaihi, atas muslim yang lain. Haramun, ialah haram. Haram, tidak boleh. In wajahahu, jika bertemu siapa muslim hu kepada muslim yang lain, jika bertemu siapa muslim hu kepada muslim yang lain, atau kalau gampangnya jika menemuinya gitu. Walam yukallimhu, dan tidak ngobrol. Walam yukallimhu, dan tidak ngobrol siapa muslim hu kepada muslim yang lain.
hatta bisalami sehingga dengan salam. Hatta bisalami sehingga dengan salam. Illa kecuali li'udhrin syar'iyyin, karena udzur syar'i. Li'udhrin syar'iyyin, karena udzur syar'i. Kakaunil mahjuri, seperti adanya mahjur, seperti adanya yang disapa. Seperti adanya yang disapa, nahwa fasikin, ialah seperti fasik. Seperti fasik, au mubtadi'in, atau bid'ah, atau orang yang bid'ah. Fala yahrumu, maka tidak haram. Fala yahrumu, maka tidak haram. Wa in kana, meskipun ada, wa in kana, meskipun ada, hajruhu, apa tidak menyapanya muslim, tidak menyapanya muslim, la yufiduhu, ialah tidak berfaidah. Tidak berfaidah hu kepada, ya, la yufidu ialah tidak berfaidah, tarakal fiski, kepada meninggalkan fasik, atau kepada tidak fasik gitu gampangnya, kepada tidak fasik. Naam akan tetapi lau ulima, andai kata diketahui, ya, lau ulima, andai kata diketahui, anna hajrahu, bahwa tidak menyapanya muslim, anna hajrahu, bahwa tidak menyapanya muslim, yahmaluhu, ialah mengarahkan fasik, yahmaluhu, ialah mengarahkan fasik, mengarahkan fasik, ala ziyadatil fiski, atas bertambah fasik, ala ziyadatil fiski, atas bertambah fasik, umtuni'ah, maka tidak boleh. Umtuni'ah, maka tidak boleh atau dilarang. Amma laulam yuwajihu, jika tidak bertemu siapa muslim hu kepada muslim yang lain, jika tidak bertemu siapa muslim kepada muslim yang lain, fala hurmata, maka tidak haram.
Atau fala hurmata, maka tidak ada keharaman, maka tidak haram. Wa in makatha, meskipun diam siapa? Muslim. Wa in makatha, meskipun diam siapa muslim? Sinina, setahun. Sinina, setahun. Kama qalahu, sebagaimana qala berkata, al-muda, ini apa bacanya ya? Entah al-mudabari, intinya nama ulama ini. Siapa? Imam al-Mudabari, gitu aja. Qala, bersabda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathati ayyamin faman hajara fawqa thalathin famata dakhalan nar. La yahillu, tidak halal. La yahillu, tidak halal, li muslimin, bagi muslim, li muslimin, bagi muslim, ayyahjuro, apa, tidak menyapa siapa muslim. Tidak halal ayyahjuro, apa, tidak menyapa siapa muslim, tidak menyapa akhahu, kepada saudaranya, akhahu, kepada saudaranya, fawqa thalathati ayyamin, di atas 3 hari. Fawqa thalathati ayyamin, di atas 3 hari. Faman, maka orang, faman, maka orang, hajarahu, yang tidak menyapanya, hajarahu, yang tidak menyapanya, fawqa thalathin, di atas 3 hari, fawqa thalathin, di atas 3 hari, famata, lalu mati siapa orang, famata, lalu mati siapa orang, dakhala, maka masuk siapa man, siapa orang tersebut, masuk siapa man, masuk an-naro, ke dalam neraka. Ya. Jadi intinya adalah di sini membahas tentang kita tidak boleh tidak menyapa antara kita dengan teman kita sesama muslim, itu tidak boleh tidak tegur sapa. Artinya musuhanlah lebih dari 3 hari. Itu haram hukumnya ya. Sebesar apapun masalahnya, tetap tidak boleh sampai musuhan lebih dari 3 hari. Jadi kamu sama temenmu punya masalah, tengkar gitu, ya jangan sampai gak nyapa gitu. Jangan sampai gak tegur sapa. Kalau sampai lebih dari 3 hari, maka kamu dosa gitu. Bahkan sabdanya Nabi di sini bahwa seorang muslim dia tidak halal kalau ada orang yang tidak menyapa temannya lebih dari 3 hari, maka dia mati, maka dia bakalan masuk neraka. Kenapa kok Islam sangat menganjurkan untuk sesama muslim itu saling nyapa? Islam itu adalah agama yang cinta kedamaian. Sehingga gak boleh kita sampai gak nyapa gitu.
Gitu ya. Terus lanjut ke Asy-Syu'bah, lanjut ke bawahnya Nadham ya. Wasyu'batu sabi'atu was-sab'un, cabang yang ke-77. Antuhibba linnasi, mencintai siapa kamu, atau cinta siapa kamu, linnasi kepada orang lain, cinta siapa kamu linnasi kepada orang lain, ma tuhibbu, sebagaimana cinta siapa kamu, sebagaimana kamu cinta linafsika kepada dirimu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu tidak beriman ahadukum, la yu'minu tidak beriman ahadukum, siapa salah satu kalian, tidak beriman siapa salah satu kalian, hatta yuhibbu li akhihi, sehingga cinta, sampai cinta siapa kalian, sampai cinta li akhihi kepada saudaranya. Ma yuhibbu, ma sebagaimana cinta, ma yuhibbu sebagaimana cinta li nafsihi kepada dirinya. Rawahul Bukhari wa Muslimin. Jadi cabang ke-77 ini membahas bahwa kita harus cinta kepada orang lain sebagaimana kita cinta kepada diri kita sendiri. Ini keren ya. Jadi bahkan dalam hadis Nabi, kita itu dikatakan orang yang beriman sampai kita mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri gitu. Cinta di sini bukan cinta-cinta yang baunya romance ya, bukan cinta yang sesama pasangan gitu. Sampai dibilang bukan yang love language, enggak ada hubungannya kayak gitu ya. Enggak ada hubungannya sama physical touch kayak atau art of apa gitu. Act of service atau apalah yang 5 itu. Bukan itu. Bukan cinta yang seperti itu. Itu kan antara sesama pasangan. Nah, ini cinta yang sifatnya ya kita saling membantu lah, tidak benci kepada orang lain. Jadi kita kan sama diri kita sendiri kan sangat cinta ya. Siapa coba yang benci sama dirinya sendiri? Tidak ada kan. Punya masalah berarti. Jadi apa yang kita kasih kepada diri kita itu ya harus kita kasih kepada orang lain. Gitu ya. Saya rasa about love, tentang cinta. Kalau cinta kita antonimkan atau kita lawan katakan benci,
Itu tidak salah, tapi mungkin kurang tepat. Karena kalau namanya lawan kata, cinta dan benci itu bukanlah lawan kata. Kurang tepat. Karena namanya orang yang gak benci belum tentu cinta, dan orang yang gak cinta belum tentu benci. Gitu. Itu saya mungkin kalau kalian tahu ya. Tapi lawan kata cinta yang tepat itu adalah, kalau saya lebih setuju ke tidak peduli. Itu. Jadi bentuk mencintai seseorang adalah ketika kamu peduli padanya. Dan ketika kamu tidak peduli, maka kamu tidak mencintainya gitu. Itu saya temukan kalau kamu nonton Jujutsu Kaisen episode 11. Saya masih ingat itu. Cobalah, bagus itu. Ya. Bukan tokoh utamanya, bukan. Bukan si Itadori Yuji, bukan. Itu tokoh sampingannya, villainnya malah yang ngomong kayak gitu. Itu keren sekali, serius. Jadi gitu ya. Jadi apa sih itu cinta? Cinta adalah ketika kamu peduli sama orang lain. This is love. Itu cinta. Itu saya awal nonton, sampai sekarang pun saya masih ingat. Itu panjang bahasanya. Saya lupa tapi isinya itu. Ya tonton sendirilah kalau ada waktu. Apa lagi? Gitu ya. Makanya hadis Nabi, ada hadis khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu harus bermanfaat kepada orang lain. Jadi sangat penting sekali ya hubungan kita dengan orang lain. Sangat penting sekali. Karena namanya kita manusia, ya kita makhluk sosial, kita butuh orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Makanya sangat perlu. Kayak kalian butuh kepada seorang teman, ya. Masih butuh kepada guru, masih butuh kepada dan orang lain. Karena kita perlu belajar. Makanya harus saling membantu antara kalian dan sesama. Kenapa? Terutama kalian santri, ya, dengar dulu, ingat. Kalian itu santri. Kenapa kok jangan sampai antara kalian dan teman kalian itu musuhan? Apalagi sama ustadznya, jangan. Kenapa? Karena suatu saat akan ada masanya di mana kamu butuh kepada temanmu. Pasti itu. Entah kapan. Makanya hubungan pertemanan itu harus benar-benar dijaga. Dan Islam pun menganjurkan banget. Kita itu, kalian di Alif Lam Mim, sangat banyak, tidak cuma dari Surabaya kan. Ada dari Madura, bahkan ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Lombok bahkan yang jauh gitu. Suatu saat nanti ketika kalian pergi ke sana, itu ya ke siapa lagi kalau enggak ke temennya? Pasti ke teman. Makanya hubungan pertemanan itu sangat penting sekali. Makanya jangan sampai musuhan. Suatu saat pasti butuh. Bahkan yang satu Surabaya pun, yang sama-sama Surabaya, ya tetap jangan sampai musuhan. Ya apalagi nanti ketika tua, ketika sudah
kuliah, bahkan ketika kerja, kan bisa minta bantuan antara teman satu, antara teman, ya, makanya penting itu. Ada sabda lagi, sabda Nabi lagi, ini sabdanya pendek, hadis Nabi. Isinya cuman ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Itu satu kata, satu sabda yang bisa mengarah kepada banyak hal. Kita harus mulai dari diri sendiri dulu, dan baru orang lain. Dan ketika ke orang lain, kita harus juga menerapkan sebagaimana kita menerapkan kepada diri kita sendiri. Ketika kamu baik sama dirimu, kamu juga harus baik ke orang lain. Ketika kamu cinta kepada diri kamu, kamu harus cinta kepada orang lain juga. Saling tolong menolong lah intinya. Ada satu syair, bukan syair ya. Ini kisaran 3000 tahun yang lalu ada satu penyair, namanya kalau nggak salah Anglingkan. Dia punya orasi atau punya mungkin puisi atau syair ya. Isinya kayak gini. Aduh, saya lupa lagi. Dulu ketika aku masih kecil, masih kanak-kanak, aku bermimpi aku ingin merubah dunia. Ya. Dan ketika beranjak dewasa, beranjak remaja, ternyata merubah dunia itu sangatlah sulit. Sehingga aku turunkan mimpiku sedikit. Ya sudah, aku cukup merubah negaraku saja. Dan ketika aku beranjak dewasa, ternyata merubah negara itu sangatlah sulit. Akhirnya karena sulit, aku turunkan lagi mimpiku. Ya sudah, aku ingin merubah keluargaku saja. Jadi ketika dewasa, dia masih sulit merubah negaranya sehingga mimpinya diturunkan. Ya sudah, aku ingin merubah keluargaku saja. Dan ketika tua, dia hendak mati. Dia ngomong gini gitu. Dulu andaikan aku berawal atau memulai dari merubah diriku sendiri, dan mungkin dengan merubah diriku, aku bisa mendapat dorongan dari keluargaku, dan dengan dorongan keluargaku, mungkin aku bisa merubah negaraku, dan siapa tahu aku bisa merubah dunia. Itu keren ya. Makanya ibda binafsik. Semuanya harus mulai dari diri sendiri. Ini kok sedikit yang tilmid ini? Yang banyak kelas berapa? Yang banyak gak ada? Kelas? Mana ini? Gini ya. Kapan kamu pinter kalau kamu tidak belajar? Kapan kamu mau sukses kalau kamu tidak mau belajar? Saya tidak menyalahkan Anda tidak ikut ngaji atau apa gitu. Jangan sampai apalagi dengan alasan sakit gitu, kamu ninggalin belajar. Kalau kamu sakit,
kamu di UKS sambil belajar, oke, gitu loh. Artinya ada hal yang bisa kamu ambil. Tapi kalau kamu sakit cuman tiduran tidak ngapa-ngapain, tidak ada gunanya. Bayar mahal-mahal di sini, teman-temanmu belajar, kamu ketinggalan. Artinya jangan salahkan gurumu, jangan salahkan sekolah atau jangan salahkan sistem ketika kamu tidak bisa. Tapi ya semuanya dari diri kamu lah. Makanya kalian mondok sekarang, ya waktunya belajar. Saya sering nyampaikan ini. Sekarang waktunya belajar. Ada waktunya main. Semuanya ada waktunya. Jangan tempatkan kamu main di waktu belajar. Tapi kalau kamu menempatkan belajarmu di waktu bermain, itu bagus. Ada waktunya healing, ada waktunya studying gitu, asik. Harus punya progres hidup. Minimal baca buku. Even baca novel pun tidak masalah. Karena saya katakan lagi, saya sering nyampaikan kalau saya ngajar. Tidak ada ceritanya orang hobi baca buku itu tidak ada. Tidak ada ceritanya orang hobi baca buku. Yang ada itu orang suka baca buku itu ada. Dan kamu membaca buku itu tidak kira bisa di semua genre. Tidak bisa kamu suka. Sama kayak kamu ngegame. Baca buku itu sama kayak ngegame. Ya sesuai genrenya. Kalau kamu tipenya suka game MOBA, tidak bisa main FPS. Yang model tembak-tembakan ya tidak bisa kamu main. Yang apalagi main yang strategi. Ya ribet. Apalagi yang main teka-teki. Tergantung tipenya atau tergantung genrenya. Kalau kamu sukanya di FPS, main RPG ya tidak suka. Apalagi main yang MMORPG, yang modelnya. Ya tidak suka, sama kayak baca buku. Ya mungkin kamu belum menemukan genre yang kamu suka. Kalau kamu suka genrenya yang berbau Islami, silakan baca buku-buku Islam. Kalau kamu sukanya novel, silakan baca novel. Terutama yang tilmidah ya. Yang biasanya suka novel-novel Wattpad, Vizo gitu. Ya. Ya, kalian banyak sekali di kamar itu ya. Novel-novel Wattpad kayak gitu. Tidak salah. Ya asalkan satu hal, kalau kamu baca, terutama baca novel, ada hal yang bisa kamu ambil dari novel itu. Even kamu nonton pun, mau film, drakor, ada hal yang bisa kamu ambil dari hal itu. Contohnya kayak saya tadi ya. Saya Jujutsu Kaisen nonton season awal. Ada hal yang bisa saya ambil dari novel, banyak sekali. Jadi tidak sembarangan. Drakor, banyak, apalagi drakor, banyak sekali itu. Hal yang bisa kita pelajari. Drakor nonton, saya nonton juga drakor. Tapi ya bukan yang no lab, enggak. Intinya gitu. Baca buku. Ingat ya, baca buku. Jangan sampai kamu mengatakan saya tidak suka baca buku. Tidak ada ceritanya orang tidak suka baca buku. Yang ada, kamu belum menemukan genremu dalam membaca. Kamu belum menemukan tipemu dalam membaca. Itu yang harus kamu cari. Suka sejarah, cari buku sejarah. Apalagi yang hobinya baca Al-Quran, itu kerennya. Itu 1:1000 orang mungkin. Gitu ya. Oke, qala Suhaimu fi makna hadzal hadis ay la yakmula imanu ahadikum hatta yuhibbu li akhin wala kafiran wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.